Pondok Gede merupakan nama kecamatan yang terdiri dari 6 kelurahan, yakni Jati Baru, Jati Bening Baru, Jati Cempaka, Jati Waringin, dan Jati Makmur. Daerah ini juga menjadi perbatasan antara Kota Bekasi dan Jakarta Timur. Dahulu kala Pondok Gede dikenal sebagai lahan perkebunan Lenggu dengan luas tanah mencapai 325 hektar. Lain dari masa sekarang, di masa awal adanya lahan perkebunan ini, Pondok memiliki arti pembukaan area baru untuk bertani, tapi lambat laun masyarakat mengenal Pondok sebagai pemukiman sampai dengan bangunan tempat tinggal. Dilansir dari ayobekasi.com, nama Pondok Gede menjadi semakin luas dikenal karena adanya sebuah bangunan besar peninggalan Belanda yang berada di daerah tersebut. Penduduk setempat menyebutnya sebagai Pondok Gede. Dari bangunan itu akhirnya orang-orang mengenal daerah tersebut sebagai Pondok Gede hingga sekarang. Gedung Pondok Gede dibangun sekitar tahun 1775 oleh Pendeta Johannes Huiman, seorang pendeta pemerintahan yang juga anggota Batavias Genootschap van Kunsten en Wetensappen, Ikatan Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia. Rumah Pondok Gede. Gedung ini terdiri dari 2 lantai dengan bentuk yang sangat panjang dan atap yang juga sangat besar. Di lantai 1 dibangun dalam gaya Indonesia dengan serambi pada ketiga sisinya joglo. Sementara lantai 2-nya dibuat gaya tertutup Belanda dengan memiliki banyak jendela. Rumah kombinasi 2 gaya ini dulu dikenal sebagai rumah khas dari tuan tanah. Menurut Adolf Haken dalam bukunya berjudul Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta, 2016, bangunan bersejarah di Batavia memang memiliki interior rumah yang bercita rasa tinggi. Hal ini dapat dilihat dari plesteran dari beberapa ruangan dan serambi, ditambah aneka hiasan pada pintu dan kusen jendela. Pada tahun 1800 lahan Pondok Gede disewa oleh seorang Yahudi Polandia bernama Leendert Miero. Ia menetap di sana selama 20 tahun dan melakukan renovasi pada bangunan menjadi bergaya Indis. Leendert Miero adalah seorang tuan tanah kaya raya yang juga pemilik gedung di kawasan Gajah Mada, Jakarta yang sekarang kita kenal sebagai Gedung Arsip Nasional. Hingga akhir hayatnya Leendert Miero pun dimakamkan di lahan Pondok Gede ini. Makam Leendert Miero Ayo, Bekasi kepemilikan dan fungsi lahan serta bangunan Pondok Gede sempat berganti-ganti. Selain sempat berfungsi sebagai perkebunan dan hunian tempat tinggal, dalam catatan sejarahnya Pondok Gede sempat dijadikan sebagai markas tentara di pemerintah kolonial Belanda pada saat Perang Dunia II tahun 1920. Kemudian menjadi perkebunan karet. Tahun 1946 lahan berpindah tangan ke NV Padorado hingga tahun 1962, lalu berganti menjadi tempat induk Koperasi TNI Angkatan Udara INKOPAU. Pada 1987 Inkopau pernah menulis surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang isinya tentang rencana pembangunan pusat rekreasi dan perbelanjaan di areal Pondok Gede. Kemudian di tahun 1988 sempat ada wacana kalau bangunan Pondok Gede hendak dipugar oleh Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta untuk dilestarikan. Namun nyatanya, bangunan Pondok Gede masih sama saja sampai tahun 1992, dan sayangnya tiba-tiba dibongkar untuk digantikan menjadi sebuah gedung pertokoan modern. Nah itu dia sejarah dari Pondok Gede, Bex. Meskipun bangunan Pondok Gede sudah tidak ada namun namanya tetap abadi hingga sekarang. Penulis, Nia Aulia Kurniati.